empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Di sini kami akan menjelaskan cara menyambungkan komputer satu sama lain dengan menggunakan kabel OTP dihubungkan melalui dua komputer atau bisa dua komputer atau lebih. Di sini kita menggunakan kabel OTP yang disambungkan dari komputer satu ke komputer lain atau bisa disambungkan ke dua komputer atau lebih. Kita akan belajar cara menyambungkannya dengan kabel OTP dari komputer yang satu ke yang sebelah. Di sini sudah disambungkan dari komputer yang ini. Jadi penyambungannya seperti ini. Kalau lampunya udah hidup berarti sudah tersambung. jadi kita menggunakan jenis kabel yang cross. Dan untuk lebih jelasnya tentang kabel cross akan dijelaskan oleh teman-teman. So where we started out. Jadi ini yaitu kabel UTP. Pertamanya ini jadi kabel UTP. Nah, tapi jenis kabel UTP-nya yaitu jenis kabel RJ45 dan atau RJ11. Kabel UTP ini tidak disebut kabel LAN kalau tidak disambung kayak gini. Ini. Oke, seperti yang kita gunakan di sini, kita gunakan untuk mengkoneksikan antar PC itu, kita gunakan kabel jenis M-Link Net Connect, kategorinya 5E kabel E138034 1300. Tapi masih banyak lagi jenis kabel lain yang teman-teman bisa gunakan untuk koneksikan antar PC. Kita akan memotong kabel ini menggunakan tang crimpy. Di sini, di sela-sela ini kita masukkan. Kita potong. Nah, di sini ada macam-macam kabel. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kabel. Teman saya akan menjelaskan ini. Oke, ini kabel setelah dikupas, ini di dalam terdapat ada 8 jenis kabel dengan warna masing-masing. Untuk pemasangan kabelnya, ini ada biru muda dan biru dipasangkan dengan warna biru. Lalu ada warna orange dengan putih dipasangkan dengan warna orange. Terus ini ada warna coklat dan putih coklat dipasangkan menjadi sepasang. Kemudian yang terakhir ada hijau putih juga dipasangkan. Jadi untuk pemasangannya, kita lihat dari warna kabel yang sejenis, itu kita jadikan sebagai kabel yang sepasang. Seperti ini kabel LAN yang digunakan yang sudah kita potong, dan ini adalah jenis kabel LAN yang digunakan untuk jaringan untuk mengkoneksikan antar PC. Nah, ini apa nih? Ini port yang sudah Untuk pemasangan kabel LAN-nya, kita potongnya menggunakan tang crimping, lalu kita pasangkan dengan port untuk mengkoneksikan PC. Nah, sekarang kan kita akan menjelaskan kayak apa sih kabel cross, apa kabel straight. Nah, kabel straight itu jenis kabel yang buat fungsinya tuh menghubungkan kayak dua device yang berbeda. Jadi misalkan dari komputer ke switch, atau switch ke router, atau komputer ke atau switch ke router. Nah, kalau kabel straight itu dia urutannya tuh putih oranye, terus oranye, habis itu putih hijau, terus biru, terus habis itu putih biru ke hijau, terus putih coklat ke coklat. Nah, kalau kurang jelas nanti urutannya ada di tabel. Nah, sedangkan kabel cross itu kabelan yang menghubungkan dua device yang sama. Jadi contohnya itu dari komputer ke komputer
atau switch ke switch, hook ke hook. Nah, urutannya itu bisa dari urutannya itu dari putih hijau, terus ke hijau, putih oranye, lalu ke biru, putih biru, lalu ke oranye, lalu putih coklat ke coklat. Bisa dilihat di tanggal di bawah ini. Kan kita ini pakainya yang kabel cross. Kenapa pakai kabel yang cross? Karena ini kan dari komputer ke komputer, device-nya sama. Jadi kita pakainya yang cross. Kalau device-nya berbeda, baru kita pakainya yang straight. Nah, untuk mengetahui kabel tersebut memiliki cross atau straight, nanti bisa dites di LAN tester, tapi akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Teman-teman, nah ketika kita punya kabel ini, terus kita belum tahu ini rusak apa enggak, terus jadi kita harus ngecek itu menggunakan LAN tester. Nah, LAN tester itu adalah alat untuk mengecek koneksi sambungan kabel RJ45 dan RJ11. Terus LAN tester itu dilengkapi dengan yang pertama ada lampu indikator. Terus yang kedua ada tombol pengatur pengecekan kecepatan. Terus yang ketiga ada kantong kecil. Nah, ini. Terus yang keempat ada baterai 9 volt. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsinya LAN tester. Jadi fungsi LAN tester itu untuk mengecek kebenaran atau mengecek kerusakan yang terjadi pada kabel. Lalu di sini cara menggunakan LAN tester ini tadi cara menggunakannya itu kita masukkan kabel ini. Nah, untuk mengetahui kabel ini rusak atau tidak, berfungsi atau tidaknya, kita bisa lihat. Nah, apabila kabel ini berfungsi dengan baik, maka LAN tester akan memberikan tanda-tanda khusus seperti ini. Nah, ini artinya kabel ini berfungsi dengan baik. Selanjutnya cara cek kabel strike dan kabel cross itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi teman kita yang sebelumnya tadi kan udah menjelaskan tentang LAN tester ini. Terus di sini kita punya kabelan yang strike. Jadi yang strike itu gunanya untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Jadi contohnya itu dari laptop ke switch. Ya. Jadi untuk mengecek kabel strike ini menggunakan LAN tester itu. Jadi satu konektor ini dimasukkan ke port anak port yang kecil. Jadi seperti ini. Terus yang ujungnya ke induk tester. Oke. Jadi di on. Kalau kabel strike itu berarti lampu LED-nya itu kayak sejajar 1, 1, 2. Jadi nyala lampu ini menandakan bahwa kabel ini tuh strike. Nyala lampunya sejajar, jadi kayak 1, 2, 2, seperti itu. Jadi kalau kabelnya bermasalah di sini, salah satunya bermasalah, nggak nyala, yang harus dilakukan itu copot ulang ini, terus cek ini udah bener atau enggak. Jadi untuk pengujian kabel LAN cross akan diuji sama temanku yang lain. Oke teman-teman, tadi kan teman kita sebelumnya kan udah jelasin gimana caranya ngecek kabel strike dengan menggunakan LAN tester. Dan sekarang kita berdua ini mau ngejelasin nih gimana caranya mengecek kabel yang cross dengan menggunakan LAN tester. Ya, jadi pertama-tama kita pasang dulu kedua kabelnya ini ke sini, lalu kita nyalain. Nah, kalau misalnya lampunya nyalanya nggak berurutan, berarti ini tandanya kabelnya cross. Jadi teman-teman ini udah bisa dilihat ya. Nah, 1326 itu berarti tandanya kabelnya kabel cross. Oke, jadi gitu ya teman-teman cara mengecek kabel crossnya. Jadi ini kabel ini kan mau digunain buat ini. Jadi nanti cara settingnya
kabel ini mau dijelasin sama teman-teman kita yang lain. Setting IP sama subnet dan gateway. Yang pertama, kita cek dulu kabelnya. Jika kabelnya sudah terhubung dan lampunya nyala, langkah selanjutnya adalah setting IP-nya. Yang pertama, kita buka Open Network and Sharing Center. Yang kedua, kita klik Local Area Connection. Lalu yang ketiga, kita klik Properties. Yang keempat, kita klik Internet Protocol version 4 TCP atau IPv4. Lalu kita klik lagi Properties. Selanjutnya kita masukkan IP-nya. Selanjutnya kita klik OK. Ini untuk komputer PC 2. Kita lakukan juga di komputer PC 1 sama seperti langkah yang pertama. Dari sini, dari IP1 dan IP2 itu harus terhubung. Dan kita tidak harus memakai angka IP yang itu tadi. Kita bisa juga merubah angka yang lain. Jadi ini adalah langkah cara menyeting IP-nya. Setelah itu kita harus setting workgroup-nya, tapi langkah selanjutnya itu dijelaskan oleh teman-teman. To a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Ya, kita berdua mau menyeting workgroup. Dengan ini pertama membuka File Manager, terus komputer, klik kanan, Properties. Nah, kita langsung masuk change setting. Ini kita langsung change. Nah, ini bagian kita bisa ganti nama. Terserah nama, boleh apa saja, terserah angka juga boleh, 2, 3, 4, 5. Langsung kita OK. Tunggu sebentar. Tunggu sampai ini keluar welcome. Oke. Terus restart komputer. Terus kita restart now. Klik. Kita tunggu restarting komputer. Ya, kita menyeting komputer yang satunya. Ini komputer satu sama lain yang sama namanya, tidak boleh berbeda. Dengan pada komputer, terus Properties, terus kita cari yang change setting. Nah, kita masuk ke change. Ini harus sama. Terus OK. Action. Kita sudah menyeting workgroup IP dan selanjutnya kita akan mengecek koneksi yang akan dipraktekkan oleh teman-teman. To where we started out. Ya, selanjutnya karena semua langkah-langkah sudah kita terapkan sampai men-setting IP, sekarang kita akan tunjukkan cara mengetesnya apakah komputer 1 dan 2 sudah tersambung dengan benar dengan cara ping. Kita akan nyoba ping komputer 1 dengan cara ketik ping, kemudian ketik IP komputer 1 yaitu 192.168.20.1. Nah, kemudian spasi min T agar nanti prosesnya terus berjalan. Kemudian enter. Nah, di sini terlihat reply from IP tersebut, berarti sudah ada tanggapan dari komputer 1 sehingga komputer 1 dan 2 sudah tersambung. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping dari komputer 1. Kita masuk ke dalam CMJ kembali. Kemudian kita coba ping komputer 2 dari sini.
ketik IP komputer 2. Kemudian kita langsung enter saja. Nah, di sini sudah ada tersambung, sudah ada reply dari sana. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mentransfer data dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, caranya kita pilih file yang akan kita kirim dulu. Misalnya kita foto ini kita akan kirim ke komputer 2 dengan cara klik kanan, share with, kemudian klik specific people. Nah, ini kita buat jadi everyone, add, kemudian ini kita ganti menjadi read dan write, kemudian share, next. Nah, langsung kita cek di komputer 2. Bisa tambah. Tambah. Nah, sudah terkirim di sini. Bisa kita copy ke dalam hard disk di komputer 2. Kita pindah ke D. Nah, kita copy di sini. Ya, nah, transfer file-nya berhasil. Berarti sambungan antara komputer 1 dan 2 sudah tersambung dengan baik, bisa digunakan untuk transfer file atau yang lainnya. Tapi ada kemungkinan gagal, bisa jadi saat kita ping tidak ada reply dari komputer 1 atau mungkin tidak muncul di sini. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya dalam hal troubleshooting. Jadi dari percobaan sebelumnya oleh teman-teman kami untuk menggabungkan dua komputer menggunakan kabelan sudah berhasil. Namun mungkin teman-teman semua saat mengikuti mungkin ada mengalami beberapa masalah. Nah, sekarang kami akan menunjukkan beberapa masalah yang mungkin terjadi saat kita mencoba menghubungkan dua komputer menggunakan kabelan. Untuk contoh pertama yaitu kemungkinan pin yang tidak sesuai. Cara mengecek pinnya, teman-teman tekan saja Windows plus R, lalu teman-teman tekan saja, tulis saja ping, lalu tulis 192.168.9. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ping yang tidak berhasil. Di sini terlihat ya tulisannya destination hot unreachable. Cara mengatasinya yaitu teman-teman cek IP di komputer sebelah. Di sini tadi tulis 3. Kemungkinan kesalahannya yaitu bedanya alamat IP pada komputer 2. Cara melihatnya itu ganti 3 dan 2. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ping yang telah berhasil terlihat. Nah, untuk masalah kedua, kemungkinan juga waktu teman-teman membuka komputer sebelah tidak berhasil atau menggunakan password. Contohnya ini. Cara mengeceknya itu teman-teman klik saja folder lalu pilih network. Network di sini ada gambar 8. Gambar 8 ini maksudnya adalah komputer milik kita. Sedangkan komputer sebelah yaitu Komdas 2 PC ini ya. Teman-teman klik dan terlihat di sini ada enter network password. Cara mengatasinya yaitu buka di networknya, open network sharing center. Lalu di bagian sebelah kiri ada change advanced sharing setting. Teman-teman klik, lalu teman-teman lihat gulir ke bawah. Nah, di sini di bagian paling bawah ada turn on password protect sharing. Itu artinya passwordnya itu diaktifin. Jadi teman-teman nonaktifkan saja passwordnya lalu save change. Setelah save change di komputer sebelah coba dibuka. Di sini komputer sebelah ya nyata sudah bisa dibuka. Kurang lebih seperti itu penjelasan kami. Mungkin jika ada masalah yang akan muncul boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe.
words, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.